Shalom, damai di hati, teman-teman remaja serta kakak-kakak pembina remaja. Kita bersyukur karena pada malam hari ini Tuhan masih mengizinkan kita untuk beribadah meskipun di rumah masing-masing. Tapi Tuhan masih beri kita kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saat ini dengan penuh sukacita mari kita menyanyi Allah Sanggup. Baiklah teman-teman remaja sekalian serta kakak-kakak pembina remaja, saat ini mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, untuk beribadah, untuk menyembah Tuhan. Saat ini mari kita menyanyi kemurahan Tuhan. Membuka ibadah kita dengan doa, mari kita berdoa. Selamat malam Bapa, selamat malam Yesus, selamat malam Roh Kudus. Puji dan syukur Tuhan kami panjatkan lagi kehadirat-Mu untuk segala berkat anugerah dan cinta kasih Tuhan yang kami boleh rasakan hingga pada malam hari ini Tuhan. Tuhan, Engkau telah memberikan kesempatan bagi kami sebagai remaja, sebagai pembina remaja untuk beribadah, untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah ibadah kami ini Tuhan
boleh berjalan dengan segala baik dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti. Ini yang menjadi doa dan permohonan kami Tuhan, ampuni setiap salah dan dosa kami. Amin. Baiklah teman-teman sekalian, saat ini kita akan masuk ke dalam khotbah, ke dalam pembacaan serta perenungan isi firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita menyanyi Hati Sebagai Hamba. Dan untuk pembacaan serta perenungan firman Tuhan pada malam hari ini akan disampaikan oleh Kak Randy Umboh. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan di malam hari ini, mari kita minta tuntunan Roh Kudus di dalam doa. Mari berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah siang dan malam, saat ini kami remaja dan pembina remaja Jemaat Gemim Saitun Karombasan Rono Tanak Weru hendak membaca serta merenungkan firman-Mu. Tuhan, karuniakan kami Roh Kudus hikmat yang daripadamu, agar kami sama-sama boleh belajar, mengerti, bahkan melakukan apa yang Tuhan firmankan di dalam Alkitab. Inilah doa kami ya Tuhan, pakai hamba-Mu malam hari ini. Dia adalah seorang yang bodoh, tetapi hanya oleh kuasa Roh Kudus-Mu, dia mampu berkata-kata seturut dan sehendak Tuhan sendiri. Inilah doa kami ya Tuhan, demi Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami bawa doa ini. Amin. Shalom, selamat malam. Pembacaan kita malam hari ini terambil atau terdapat dalam Ulangan 1, ayatnya yang ke-9 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Sekali lagi, pembacaan kita malam hari ini terdapat dalam Ulangan 1, ayatnya yang ke-9 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Teman-teman remaja yang di rumah, serta teman-teman pembina remaja, dan teman-teman yang ada di sini, mari sama-sama orang baca pembacaan ini. Ulangan 1 ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Dengan judul perikop, riwayat pengangkatan hakim-hakim. Pada waktu itu aku berkata kepadamu demikian. Seorang diri aku tidak dapat memikul tanggung jawab atas kamu. Tuhan Allahmu telah membuat kamu banyak, dan sesungguhnya sekarang kamu sudah seperti bintang-bintang di langit banyaknya. Tuhan Allah nenek moyangmu kiranya menambahi kamu 1000 kali lagi dari jumlahmu sekarang, dan memberkati kamu seperti yang dijanjikannya kepadamu. Tetapi bagaimana seorang diri aku dapat memikul tanggung jawab atas kesusahanmu, atas bebanmu dan perkaramu? Kemukakanlah dari suku-sukumu orang-orang yang bijaksana,
berakal budi, dan berpengalaman, maka aku akan mengangkat mereka menjadi kepala atas kamu. Lalu kamu menjawab aku, memang baik apa yang kau anjurkan untuk dilakukan itu. Kemudian aku mengambil kepala-kepala sukumu, yakni orang-orang yang bijaksana dan berpengalaman, lalu aku mengangkat mereka menjadi pemimpin atas kamu, yakni sebagai kepala pasukan 1.000, kepala pasukan 100, kepala pasukan 50, dan kepala pasukan 10, dan sebagai pengatur pasukan bagi suku-sukumu. Dan pada waktu itu aku memerintahkan kepada para hakimu demikian: berilah perhatian kepada perkara-perkara di antara saudara-saudaramu, dan berilah keputusan yang adil di dalam perkara-perkara antara seseorang dengan saudaranya atau dengan orang asing yang ada padanya. Dalam mengadili, jangan pandang bulu, baik perkara orang kecil maupun perkara orang besar, harus kamu dengarkan. Jangan gentar terhadap siapapun, sebab pengadilan adalah kepunyaan Allah. Tetapi perkara yang terlalu sukar bagimu, harus kamu hadapkan kepadaku, supaya aku mendengarnya. Demikianlah aku pada waktu itu memerintahkan kepadamu segala hal yang harus kamu lakukan. Sampai sedemikian jauh pembacaan Alkitab kita malam hari ini. Shalom. Ya, baik yang di rumah maupun yang ada di sini, shalom. Damai di hati. Ya, betul Jo, ini damai. Amin, haleluya. Teman-teman yang diberkati dalam Tuhan, pembacaan kita sepanjang minggu yang berjalan ini terambil dalam Ulangan 1 ayatnya yang ke-9 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Dan perikop atau judul perikop, riwayat pengangkatan hakim-hakim. Dan untuk tema mingguan sepanjang minggu yang berjalan ini adalah bersama bertanggung jawab atas kesusahan, beban, dan perkara. Event kita yang Sopembinas tuh baca nih tema mingguan apa ya? Berat dang, rupa mau berat no ini pembahasan ini atau trompet sharing malam hari ini. Teman-teman yang diberkati dalam Tuhan, sesungguhnya yang torang baca tadi di kitab Ulangan ini itu telah lebih dahulu ditulis di kitab, ada yang tahu? Kitab Keluaran, ya betul sekali. Di Keluaran, torang boleh baca di Keluaran 18 ayatnya yang ke-13 sampai dengan 27. Nah, saya menyarankan teman-teman, baik itu remaja dan pembina, ada lebih bagus kalau baca yang di Keluaran. Soalnya yang di Keluaran menurut saya lebih lebih jelas dan siapa sampai Musa bikin begitu di kitab Ulangan. Nah, torang lanjut ke trompet perenungan atau yang lebih senang kita bilang trompet sharing malam hari ini. Sambil mungkin teman-teman baca yang Keluaran. Teman-teman yang diberkati dalam Tuhan, kisah Musa ini, kisah kepemimpinan Musa ini masih mungkin merupakan salah satu yang paling pertama sekali di Alkitab mengenai kepemimpinan. Kalau orang mau lihat sekarang, even di keluarga ada pemimpin tuh, ada DP yang mengepalai dan kepala keluarga dan lain sebagainya. Di organisasi ada ketua, bisa jadi pakai direktur jenderal dan lain sebagainya. Teman-teman yang diberkati dalam Tuhan, secara singkat kalau orang boleh mau merangkum apa yang tertulis dalam Ulangan pasal 1 ayatnya yang ke-9 sampai 18 ini, itu saya share atau saya kelompokkan beberapa.
Misalnya pada ayatnya yang ke-9 sampai ke-12, itu Musa berkata kepada bangsa Israel bahwa dia ini soalnya mampu. Dia soalnya mampu, so tidak dapat lagi memikul tanggung jawab atas bangsa Israel. Karena apa? Ada yang tahu? Iya, karena bangsa Israel atau umat kepunyaan Allah sendiri telah bertambah banyak seperti yang dijanjikan Tuhan Allah. Kalau menurut ayatnya yang ke-12, kalau tidak salah, bangsa Israel pada waktu itu, Musa pemilihan kata-kata, seperti DP banyak seperti bintang-bintang di langit. Kenapa Musanya cuma seperti pasir di laut? Ada yang di sini, khususnya teman-teman yang di sini nih. Kenapa dia cuma pasir di laut? Kan banyak leto pasir di laut. Throwback dulu sedikit di masa Abraham begitu dong toh. Kalau keturunannya Sapasto dapat cuma bintang-bintang di langit. Kalau keturunannya yang lain bagai pasir di laut. Dia perbedaan tuh begitu toh. Ada yang so connect ini. Kalau keturunan Ishak atau Isai? Ishak seperti atau akan disebut DP banyak sama dengan bintang-bintang di langit. Kalau keturunan Ismail seperti pasir di laut. Nah, lanjut teman-teman. Mari sama-sama orang lihat di ayat 13. Setelah Musa berkata atau menyadari yang kita ada garis bawahi, Musa menyadari dia ketidakmampuan karena bangsa Israel yang semakin banyak, dia bersuara bahwa kita sunyak mampu. Kemudian di ayat ke-13, Musa itu meminta bahwa dari tiap-tiap suku mengutus atau mengemukakan, bahasa Alkitab bilang, orang-orang yang bijaksana, berakal budi, dan berpengalaman. Jadi pada ayatnya yang ke-13 ini, Musa meminta kepada masing-masing suku, tiap-tiap suku bangsa Israel, untuk kasih kok kamaring unipe usulan dari masing-masing, kalau mungkin lebih mau mengerti for adik-adik remaja, masing-masing kolom begitu dang. Masing-masing kolom begitu, rupa yang di Jemaat Zaitun ada 22 kolom, berarti kalau orang mau main contoh percontohan, kira-kira ada 22 utusan dari 22 kolom. Nah, utusan ini bukan utusan yang sembarangan. Di sini Musa bilang yang bijaksana, yang berakal budi, dan berpengalaman. Mengapa Musa bilang ini bijaksana, berakal budi, dan berpengalaman sangat dibutuhkan? Karena orang-orang yang dikemukakan ini atau yang nantinya akan diusulkan, itu akan diangkat sebagai kepala atas suku-suku bangsa Israel. Akan menjadi, kalau sekarang setiap orang ketua dang begitu. Kalau mungkin di kolom penatua deng syamas begitu dang. Lanjut ke ayatnya yang ke-14. Mari sama-sama orang lihat ayat 14. Nah, pada ayatnya yang ke-14 ini, apa yang dikemukakan Musa atau apa yang Musa dah usul kepada bangsa Israel waktu itu ketika Musa berkata-kata, itu dipandang baik oleh bangsa Israel yang mendengarkan apa yang Musa dah bilang. Kalau mungkin mau kalimatkan, mau ilustrasikan, mungkin begini sedang perespon waktu itu. Oh iyo, betul itu Musa. Bagus begitu, terang usul jo dari trompe masing-masing suku yang bijaksana, berpengalaman, dan berakal budi. Nah, lanjut sampai dengan ayatnya yang ke-15 atau pada ayatnya yang ke-15. Nah, setelah apa yang dikemukakan Musa ini dipandang baik oleh bangsa Israel pada waktu itu, Musa mengambil atau memilih orang-orang tadi. Kalau pada ayatnya yang ke-13 bijaksana dan berpengalaman dan berakal budi, di ayatnya yang ke-15 ini tinggal dua atau tersisa dua atau menjadi dua DP persyaratan, yaitu yang bijaksana dan berpengalaman untuk diangkat menjadi kepala pasukan 1000, kepala pasukan
100, kepala pasukan 50, kepala pasukan 10. Sudah cuma itu? Dan sebagai pengatur pasukan bagi suku-suku. Nah, kadangkala mungkin orang kalau cuma baca sekilas 1-2 kali, oh iya, kepala pasukan 1150 10. Cuma stop di situ, padahal ada yang tertinggal sedikit dari orang pembacaan. Dan sebagai pengatur pasukan bagi suku-suku. Nah, saya sendiri tidak mengetahui secara jelas apa maksud kalimat dan sebagai pengatur pasukan bagi suku-sukumu. Tidak dapat saya jelaskan kepada teman-teman. Nanti biarlah hikmat dari Allah yang menjelaskan ke orang masing-masing. Yang pasti jangan lupa akan itu kalimat dan sebagai pengatur pasukan bagi suku-sukumu. Nah, teman-teman yang diberkati dalam Tuhan, pada ayatnya yang ke-16 sampai dengan ayatnya yang ke-18, setelah Musa mengambil mereka-mereka ini untuk dijadikan kepala pasukan 1150 10 dan sebagai pengatur pasukan, Musa ini nyanak cuma asal ambe, oh sudah pilih kuat dia ini, sudah pilih Amadea, sudah pilih Vigo, perwakilan dari kolom 19 misalnya, dari suku Benyamin misalnya, Vigo, Amadea dari suku Yehuda misalnya ya. Setelah Musa memilih ataupun mengambil orang-orang tersebut, Musa memerintahkan apa yang harus mereka-mereka yang terpilih ini lakukan. Yakni yang pertama, memberi perhatian kepada perkara-perkara di antara saudara-saudaramu dan orang asing yang ada di sekitar pada orang. Pertama, Musa memerintahkan orang-orang yang terpilih ini untuk memberi perhatian kepada perkara-perkara di antara saudara-saudaramu dan orang asing. Jadi tidak cuma bersaudara yang jawaku perhatikan. Kalau mungkin stoni orang asing, jika teman-teman mengizinkan saya memakai perumpamaan, mungkin sto birmang begitu Kang. Soalnya kan biasa birman atau tetangga ketika dari bahasa Indonesia, biasanya tidak ada hubungan darah tuh. Kalau saudara-saudara kan ada hubungan darah. Itu yang pertama yang Musa perintahkan. Yang kedua, orang-orang yang dipilih ini harus memberikan keputusan yang adil. Sekali lagi, saya ulangi, harus memberikan keputusan yang adil di dalam perkara-perkara yang terjadi. Nah, remaja dan pembina remaja yang diberkati dalam Tuhan, mungkin orang langsung apa tadi bicara kepala pasukan kong ini so mengadili dan apa so ini? Ya, back to DP perikop, riwayat pengangkatan hakim-hakim. Jadi yang dimaksudkan juga Musa selain menjadi kepala pasukan, yang mereka-mereka ini yang diangkat menjadi kepala pasukan itu auto Kak. Kalau bahasa anak zaman sekarang kata auto. Langsung auto jadi hakim-hakim. Nah, teman-teman yang diberkati dalam Tuhan, jadi sangat jelas dalam torang pembacaan Alkitab malam hari ini, setelah Musa memilih mereka-mereka yang terpilih sebagai kepala pasukan 1150, 10, 10 dan sebagai pengatur pasukan, mereka ini diberikan 2 perintah oleh Musa, yaitu memberi perhatian kepada perkara-perkara di antara saudara-saudara dan orang asing, serta memberikan keputusan yang adil. Memberi perhatian dan memberikan keputusan yang adil. Lebih jelas lagi mengenai memberikan keputusan yang adil, Musa menjelaskan supaya adil begini DP kiat-kiat. Pertama, jangan pandang bulu. Itu ada di ayatnya yang ada pada ayatnya yang ke-17 sampai ke-18. Pertama, supaya orang mampu
bukan supaya itu orang ya, supaya mereka yang dipilih sebagai kepala pasukan atau hakim-hakim itu mampu mengambil keputusan dengan adil. Pertama, jangan pandang bulu. Kalau dalam ayat 17 ini dijelaskan baik perkara orang kecil maupun orang besar. Jadi kalau orang itu boleh mau mengkalimatkan dalam bahasa sehari-hari, baik perkara orang-orang berpangkat, berkedudukan atau berpengaruh, baik orang-orang kecil yang dapat orang ilustrasikan sekarang mungkin rakyat biasa. Kita komang nih mau bilang rakyat rakyat biasa aja dulu toh. Soalnya pakai bahasa yang lebih halus kata. Selanjutnya untuk mereka yang diangkat ataupun yang diambil sebagai kepala pasukan dan menjadi hakim, Musa bilang selain jangan pandang bulu, yang kedua jangan gentar terhadap siapapun. DP bahasa Manado, nggak usah takut-takut begitu dong. Dia bahasa Manado yang so kasar sekali itu Kang. Lebih jelas lagi di Alkitab yang torang so baca, jangan gentar terhadap siapapun. Mengapa? Karena pengadilan itu adalah kepunyaan Allah. Mereka yang diangkat Musa dan mereka yang diangkat sebagai kepala atau hakim-hakim pada waktu itu, tidak usah takut-takut kalau mengadili. Karena dengan hikmat dari Allah, pengadilan yang adil akan terjadi. Dan pengadilan yang adil itu ialah mutlak milik Allah. Teman-teman yang diberkati dalam Tuhan, tidak sampai memberikan penjelasan mengenai apa yang harus dilakukan kepala pasukan ini dan hakim-hakim ini. Musa juga memberikan instruksi tambahan, kalau boleh saya bilang, instruksi tambahan di mana kalau ada perkara-perkara yang sukar atau trompe bahasa Manado yang berat begitu sama dengan kita bilang tadi. Kalau ada yang perkara-perkara yang sukar atau yang berat trompe bahasa sehari-hari, maka kepala-kepala pasukan ini atau mereka hakim-hakim itu bawa Pak Musa. Nanti dia mendengarkan, kemudian dia juga mengambil andil untuk memutuskan, memberikan keadilan terhadap perkara yang disampaikan kepada Musa. Di sini dapat orang lihat Musa sifat yang delegatif, kata kalau bahasa orang-orang pandai bilang delegatif. Entah ini teman-teman, sulit kita mau menjelaskan delegatif itu yang bagaimana, tetapi Musa tindakan pada waktu itu sangat baik sekali menurut saya, karena selain dia pilih ini kepala-kepala pasukan yang menjadi hakim-hakim, dia bilang tuh DP instruksi begini ngoni mau backing. Baru kalau ada yang ngoni rasa berat, bawa kamari pak kita, bilang kamari pak kita, nanti kita turut mendengarkan, baru sama-sama memberi keputusan yang adil. Teman-teman yang diberkati dalam Tuhan, itu torong rangkuman singkat dari cerita yang kalau boleh saya katakan cerita pada kitab Ulangan ayatnya yang ke-9, Ulangan 1 ayatnya yang ke-9 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Nah, terus sekarang bagaimana hubungannya dengan tema mingguan, bahkan keadaan sekarang, nowadays. Bagaimana DP baku sambung ini pembacaan riwayat pengangkatan hakim-hakim dengan tema mingguan bersama bertanggung jawab atas kesusahan, beban, dan perkara. Berat sekali ini. Kesusahan, beban, dan perkara. Bagaimana ini tabaku masuk ini DP cerita Ulangan 1 ayat 9 sampai 18 dengan tema mingguan dan tema dan keadaan sekarang
keadaan yang relevan saat ini. Teman-teman sebelumnya mengerti itu ini yang kita udah bilang keadaan yang relevan saat ini di tengah-tengah masih Indonesia khususnya ya, masih ada di kondisi pandemi COVID-19. Sebelum orang saling menghubung-hubungkan berdasarkan atau dengan hikmat dari Allah yang Allah karuniakan kepada orang masing-masing, apa yang Musa lakukan ini itu tidak lepas dari masukan atau nasihat yang diberikan oleh mertuanya. Ada yang tahu Musa pe mertua siapa? Iya, benar sekali. Yitro, DP nama Yitro. Makanya tadi yang di pertama saya menjelaskan atau saya mengatakan kepada teman-teman remaja dan teman-teman pembina, ada lebih bagus lihat orang baca di kitab Keluaran. Karena kalau di kitab Keluaran situ ada bilang sebelum, kalau di sini kok rupa yang tak potong tuh langsung Musa pe perkataan. Kalau di Keluaran Yitro udah datang Pak Musa, kong dia bilang, tidak baik kata kalau ngana mau melayani bangsa yang sebegitu besar ini dengan cara begitu. Cara apa so? Kalau di Keluaran kata Musa itu rupa yang dah duduk di suatu tampa, kong orang-orang Israel yang mau membawa perkara datang satu-satu. Nah, ngoni kali-kali akang itu tuh datang satu-satu kong DP penyelesaian Kang. Sampai nih kalau saya tidak salah baca di kitab Keluaran, Yitro ada bilang begini, pagi sampai pagi dong engkau melayani umatmu, umat yang dipimpinmu. Begitu ledang. Musa lelah, yang Mbak Andri lelah. Soalnya bayangkan mungkin kalau dorang pe jumlah ada 2 juta sto, kong 20% yang berperkara, yang ada perkara tiap hari, 2 juta pe 20% berapa teman-teman? 400 ribu. 400 ribu pe antrian ini, 400 ribu orang. Kali-kali jo Musa ini. Kalau dia ada waktu mungkin pada saat itu kita bayangkan mungkin ini Musa pernah dia nggak tidur 3 hari. Soalnya dia harus melayani pada saat itu, cuma dia yang menjadi bangsa Israel pe tempat menyampaikan keluh kesah beban pada waktu itu. Nah, apa yang dilakukan mertua Musa yakni Yitro ini itu tidak lepas atau tidak lain dan tidak bukan merupakan bentuk kepedulian. Sekali lagi, apa yang dilakukan Yitro mertua Musa ini ialah bentuk kepedulian. Kepedulian karena Yitro mertua Musa ini solia, aduh kasihan. Tapi anak mantu ini rupa mau pergi duluan dari kita ini, rupa solala dia ini. Tu bangsa le yang baantri, lelah le dah baantri, mau tunggu panggilan, mau menyampaikan keluh kesah beban perkara kepada Musa. Teman-teman yang diberkati dalam Tuhan, kalau teman-teman notice ada beberapa kata tadi yang kita dah tekan-tekan. Di antaranya yang wujud kepedulian Yitro tadi kepada Musa. Sekarang DP hubungan dengan tema mingguan dan keadaan saat ini. Teman-teman yang berkati dalam Tuhan, kalau dalam situasi pandemi-pandemi begini, biasanya kan manusia egois, terus terang juga egois. Egois dalam hal apa? Menyelamatkan diri masing-masing. Toh bentuk pertahanan diri manusia secara naluri begitu dong. Nah, orang diingatkan melalui pembacaan Alkitab ini dengan hikmat dari Allah, orang diingatkan dalam keadaan yang seperti ini, orang kata sebagai yang mengklaim diri remaja Kristen dan pembina remaja Kristen, ini boleh kata orang menyelamatkan diri masing-masing dang. Maksudnya acu tak acu dang dengan orang pe saudara-saudara dengan tong pe sesama. Teman-teman yang diberkati dalam Tuhan, karena kiapa orang nimbolek begitu, itu no DP beda, orang yang mengklaim diri
orang Kristen atau pengikut Kristus dengan yang tidak mengikuti Kristus atau bukan pengikut Kristus. Enterkan jo sekarang kalau orang bauni dang toh di YouTube, sejarang dia bauni televisi di YouTube. Banyak yang YouTuber mungkin entah terlepas dari kontroversi atau nyanda yang dorang pe bantuan-bantuan itu kepada mereka-mereka yang terdampak COVID. Enterkan dorang jo kalau dapat saya katakan yang mungkin belum mengenal Kristus boleh tergerak untuk peduli dan membantu sesama, apalagi orang ini dang yang mengklaim diri orang Kristen kita di KTP Kristen begitu dang. Saya pribadi merasa DP bahasa yang dramatis tertampar dengan ironi yang saya katakan tadi. Orang tidak perlu mau pikir terlalu jauh bentuk kepedulian itu yang bagaimana. Kita berarti masih kasih sadia doi berapa ini kan mau membantu. Tapi tabang sana atau tapi birmang sana. Tidak perlu sebenarnya sih, bukan tidak perlu mau memaksakan diri untuk membantu. Tinggal bagaimana orang masing-masing tergerak dengan belas kasihan dan hikmat dari Allah untuk membantu teman-teman yang berdampak di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Pertama, yang mungkin yang bisa saya share malam hari ini, yang orang boleh backing, paling basic itu berdoa. Orang saling mendoakan jo, itu so membantu, itu so sebagai wujud trompe kepedulian terhadap trompe sesama, trompe tetangga, trompe birman, trompe satu remaja, trompe satu pembina, begitu dong, berdoa. Kedua, kalau beberapa bulan terakhir ini di Facebook dan juga di Instagram ada biasa yang tapi teman-teman cuma biasa story jalan-jalan, ini so ada story beraneka macam kue, makanan dan lain-lain toh. Baru ada juga yang story ready, face shield, masker, handmade lah toh begitu-begitu. Sebenarnya dengan membeli produk mereka dang, bukan mau promosi ya, ininya ada yang batitip bilang akan di khotbah ini ya, supaya dorong beli pak kita, ndak ada yang batitip pak kita. Dengan orang membeli, trompet teman-teman jualan, entah itu makanan ataupun produk kesehatan yang lagi marak saat ini, sanitizer dan lain sebagainya, itu juga merupakan suatu wujud kepedulian orang untuk merasa bersama-sama bertanggung jawab atas kesusahan, beban dan perkara yang sama-sama orang alami. Kalau mungkin orang tidak bisa atau tidak punya uang untuk membeli, ya kalau mungkin orang tidak punya atau tidak bisa dan tidak ada uang, kita kasih yang suka sekali lo mau beli apa yang tapi tamang-tamang jual, apa yang tapi tamang-tamang dah promote di Instagram dan di FB mar, ya. Kalau DP bahasa yang enter kita le ini mahepes begitu dan DP bahasa. Sebenarnya memberi kepedulian itu kan bukan sesuatu hal yang dituntut, itu disadari. Kalau menurut kita ya, memberi, orang tergerak memberi itu bukan sesuatu hal yang dituntut, melainkan disadari dari apa? Dari hikmat Allah, belas kasihan yang muncul dari orang di dalam hati. Teman-teman yang diberkati dalam Tuhan, kalau orang tidak mampu membeli, orang boleh share apa yang ada pada orang. Misalnya, ini kan ada yang top tanam-tanam bunga kata to, bunga-bunga mahal, rampa-rampa minta Pak Birmang, to begitu. Sebenarnya nyak masalah kalau jawab minta Pak Birmang no. Soalnya enter Birman teknya nak bakau kong tu yang dah bikin meme tek yang bakau begitu dong toh. Selain orang yang tidak mampu membeli, mungkin tidak berkelebihan di uang, orang share apa yang ada pada orang. Misalnya,
pas kok kita ada tanam rica, Mak Rinli, boleh mau bilang begitu Mak Rinli, kenapa kok Mak Meli ada tanam rica, kong suba-buba, tuh 2 pot kata mau kasih jumpa Mak Rinli, begitu dong. Nah, selain, tadi ada 3 hal tuh yang saya katakan, DP hubungan dengan tema mingguan dan keadaan sekarang ini dan bacaan yang torang so baca itu no. Selain torang berdoa, torang bebeli, dan torang share apa yang ada pada orang, tidak menuntut ketiga-tiganya sih torang lakukan begitu dong. Cuma ada lebih baik itu kalau torang mampu, sekali lagi mampu melakukan ketiganya, why not? Kenapa kacang begitu dong? Kenapa tidak? Teman-teman yang diberkati dalam Tuhan, menutup torang perenungan malam hari ini, saya akan mengutip penggalan Alkitab yang ada dalam Galatia 6 ayat 2. Galatia 6 ayat 2, kita mau cari dulu supaya nggak salah baca. Dari kalau di Wahyu bilang berdosa kalau salah baca toh. Jangan engkau mendamba mengkurangi. Menutup trompet perenungan malam hari ini, mari sama-sama torang baca Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Amin untuk firman Tuhan. Ya, teman-teman, mari kita berdoa karena kita telah membaca Alkitab, bahkan telah merenungkan secara bersama-sama. Mari berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan Yesus, karena atas penyertaan-Mu kami telah membaca Alkitab, bahkan merenungkannya secara bersama-sama. Tuhan memberkati, berkenanlah akan perenungan kami, dan sekiranya dengan hikmat yang daripada-Mu, kami boleh mengerti, memahami, bahkan melakukan apa yang Tuhan firmankan di dalam Alkitab. Inilah doa kami ya Tuhan. Ibadah kami masih berlanjut, demi Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Biarlah firman Tuhan itu dapat menjadi pedoman bagi kehidupan kita sehari-hari. Saat ini mari kita menyanyi Tetap Setia. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Saat ini kita akan masuk ke dalam doa syafaat sekaligus doa penutup yang akan dibawakan oleh Kak Randy Umbo. Dipersilahkan. Mari berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan Yesus Kristus, karena atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, Engkau masih memberkati kehidupan kami sampai dengan saat ini. Bapa, terima kasih karena Engkau boleh menuntun jalannya ibadah remaja Aras Jemaat malam hari ini, Senin 31 Agustus tahun 2020, boleh berjalan dengan segala baik. Memberkati pembacaan Alkitab dan perenungan yang telah kami lakukan tadi, sekiranya itu boleh kami pahami, mengerti, dan bahkan boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami setiap hari. Bapa, kami juga mau berdoa untuk seluruh remaja
dan pembina remaja Jemaat Gemim Zaitun Karembasan Ranau Tanah Weru dari kolom 1 sampai dan kolom 22. Berkati kami yang masih bersekolah ataupun yang berkuliah, berkati kami yang telah bekerja maupun yang sedang mencari pekerjaan, berkati kami yang telah berkeluarga maupun yang akan berkeluarga. Engkau mengetahui tiap-tiap kami ya Tuhan. Untuk itu, biarlah kehendak-Mu yang nyata dalam kehidupan kami setiap hari, biarlah kehendak-Mu yang jadi dalam kehidupan kami setiap hari, bukan kehendak kami yang jadi. Ya Tuhan, kami mau berdoa untuk Komisi Pelayanan Remaja, mulai dari Penatua, anggota komisi, dan UPK Pembina Remaja, bahkan sampai ke anggota remaja. Memberkati program kerja ke depan yang akan kami lakukan. Tuhan tolong campur tangan dalam program kerja tersebut. Tak lupa juga ya Tuhan, kami mau berdoa untuk teman-teman yang boleh mengikuti latihan tenaga pembina remaja pada tanggal 28 sampai 30 Agustus kemarin. Tuhan berkati, persiapkan mereka-mereka ini yang telah memberikan diri untuk boleh menjadi pembina remaja di masa yang akan datang. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk tiap-tiap kami, khusus yang berada di ruangan malam hari ini. Kami yang telah meluangkan waktu kami, baik kami yang bertugas, kami yang menjadi MC, singers, pemain musik, semua kami yang terlibat bahkan yang ada di dalam ruangan ini, Tuhan berkati kehidupan kami. Dan biar kiranya Tuhan karuniakan juga kekuatan kesehatan, kemampuan kepada kami. Bapa, kami juga mau berdoa untuk kedua orang tua kami, baik yang ada dekat dengan kami maupun yang jauh terpisah dengan kami. Engkau kiranya mau melihat kehidupan mereka, memberkati apa yang menjadi usaha pekerjaan kedua orang tua kami, agar itu dapat mencukupkan kebutuhan kami masing-masing setiap hari, dan sekiranya boleh berkenan untuk boleh juga menjadi berkat bagi orang lain. Bapa, tak lupa juga ya, kami mau mohon ampun akan setiap perbuatan dosa yang telah kami lakukan melawan kehendak-Mu. Ampuni dan kasihani kami ya Tuhan, sekiranya Engkau mengaruniakan kami Roh Kudus, hikmat kebijaksanaan yang daripada-Mu, agar di hari-hari kehidupan kami ke depan, kami boleh hidup senantiasa berkenan kepada-Mu. Inilah yang menjadi doa dan permohonan syukur kami ya Tuhan. Demi Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa, bahkan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Baiklah teman-teman serta kakak-kakak sekalian, kita akan segera menutup serangkaian ibadah kita pada malam hari ini. Mari kita menyanyi terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Demikianlah ibadah kita pada malam hari ini. Shalom dan selamat malam.